Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Novitasari dari Prodi PG PAUD UD 19B, jurusan pengampu Bapak Azka Maulana, Magister Psikologi. Di sini saya akan menerangkan tentang perkembangan sosial emosional anak. Pengertian perkembangan adalah perubahan yang teratur, sistematis, dan terorganisir yang mempunyai tujuan tertentu. Perkembangan memiliki ciri yaitu berkesinambungan, kumulatif, bergerak ke arah yang lebih kompleks dan holistik. Pengertian perkembangan emosional anak. Perkembangan masa anak-anak merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Hubungan antara anak dan keluarga, teman sebaya, dan sekolah mempengaruhi perkembangan psikososial seorang anak. Perkembangan sosial seorang anak meningkat ditandai dengan adanya perubahan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kebutuhan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Teori psikososial anak menurut Erik Erikson terdiri dari 8 tahap, yaitu tahap pertama, trust versus mistrust, yaitu pada usia 0 sampai 1 tahun. Tahap kedua, autonomy versus shame and doubt, yaitu pada usia 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, initiative versus guilt, pada usia 3 sampai 6 tahun. Tahap keempat, industry versus inferiority, 6 sampai 12 tahun. Tahap kelima, identity versus role confusion, pada usia 12 sampai 18 tahun. Tahap keenam, intimacy versus isolation, masa dewasa muda. Tahap ketujuh, generativity versus stagnation, masa dewasa menengah. Tahap ke-8, ego integrity versus despair, masa dewasa akhir. Yang tahap pertama, trust versus mistrust, yaitu dalam tahap ini bayi berusaha keras untuk mendapat pengasuhan dan kehangatan. Jika seorang ibu berhasil memenuhi kebutuhan anak, maka sang anak akan mengembangkan kemampuan untuk dapat mempercayai dan mengembangkan asa. Jika proses ego ini tidak pernah terselesaikan, maka seorang anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam membentuk rasa percaya diri dengan orang lain sepanjang hidupnya. Selalu meyakinkan dirinya bahwa orang lain berusaha mengambil keuntungan dari dirinya. Tahap kedua yaitu autonomy versus shame and doubt. Dalam tahap ini, anak akan belajar bahwa dirinya memiliki kontrol atas tubuhnya. Orang tua seharusnya menuntun anaknya, mengajarkan untuk mengontrol keinginan atau impuls-impulsnya, namun tidak memperlakukan dengan kasar. Harapan idealnya, anak bisa belajar menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial tanpa banyak kehilangan pemahaman awal mereka mengenai otonomi. Inilah resolusi yang diharapkan anak. Tahap ketiga, initiative versus goal. Pada periode ini, anak belajar bagaimana merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Resolusi yang tidak berhasil dari tahapan ini akan membuat sang anak takut mengambil inisiatif atau membuat keputusan karena takut berbuat salah. Jadi, jika anak memiliki rasa percaya diri yang rendah dan tidak mau mengambil harapan-harapan ketika ia dewasa, maka bila anak berhasil melewati masa ini dengan baik, akan keterampilan ego yang diperoleh adalah memiliki tujuan dalam hidupnya. Tahap keempat, industry versus inferiority. Pada saat ini, anak-anak belajar untuk memperoleh kesenangan dan kepuasan dari menyelesaikan tugas, khususnya tugas-tugas akademik. Penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Keterampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebaya akan terasa inferior. Selanjutnya, tahap kelima, identity versus role confusion.
Pada tahap ini terjadi perubahan pada fisik dan jiwa masa biologis seperti orang dewasa, sehingga tampak adanya kontraindikasi bahwa di lain pihak dianggap dewasa, tetapi di sisi lain ia dianggap belum dewasa. Tahap ini merupakan masa stanserisasi diri, yaitu anak mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua sangat penting, yaitu sebagai sumber perlindungan dan nilai utama mulai menurun adanya peran kelompok atau teman sebaya tinggi. Tahap ke-6, intimacy versus isolation, masa dewasa muda. Dalam tahap ini, orang dewasa muda mempelajari cara berinteraksi dengan orang lain secara lebih mendalam. Ketidakmampuan untuk membentuk ikatan sosial yang kuat akan menciptakan rasa kesepian. Bila individu berhasil mengatasi krisis ini, maka keterampilan ego yang diperoleh adalah cinta. Tahap ke-7, generativity versus stagnation, masa dewasa menengah. Pada tahap ini, individu memberikan sesuatu kepada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Ketidakmampuan untuk memiliki pandangan generatif akan menciptakan perasaan bahwa hidup itu tidak berharga dan sangat membosankan. Bila individu berhasil mengatasi masa krisis pada usia ini, maka keterampilan ego yang dimiliki adalah perhatian. Yang terakhir, ego, integrity versus despair, masa dewasa akhir. Pada tahap usia lanjut ini, mereka juga dapat mengingat masa lalu dan melihat makna ketentraman dan integritas. Refleksi ke masa lalu itu terasa menyenangkan dan pencarian saat ini adalah untuk mengintegrasikan tujuan hidup yang telah dikejar selama bertahun-tahun. Kegagalan dalam melewati tahap ini akan menyebabkan kemunculan rasa putus asa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.